Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini sesi matematika akan membahas bab baru ya, yaitu bab terakhir ya, bab terakhir yang ada di materi matematika lanjut, yaitu materi matriks. Justru materi terakhir yang paling gampang ya, materi matriks. Saya nggak tahu kalian sudah pernah dapat atau belum waktu kelas 11 kemarin ya, karena saya nggak ngajar yang kelas 11 ya. Di, nggak apa-apa, Kak, saya ajarkan juga, toh juga gampang ya untuk matriks ya. Nah, untuk modulnya sudah saya taruh di LMS, di bawah sendiri itu ada matematika lanjut, matriks gitu ya, ada dua modul. Eh, Hari ini kalau nutut kita bahas keduanya, kalau nggak nutut ya kita bahas satu modul ya. Yang satu modulnya hari Senin. Seperti itu. Oke, langsung aja saya share screen ya. Bentar, bentar. Hmm. Oke, sudah terlihat ya. Saya bisa menjadi dua biar bisa kita simak sambil saya oret-oret di samping kanannya gitu. Oke, matriks kalau bentar mana LMS-nya ya. Di LMS-nya, nah ini ya, sudah saya taruh di bagian bawah sendiri, di bawahnya persamaan lingkaran, itu ada matriks, ada dua modul di situ. Eh, yang pertama kita bahas yaitu modul matriks satu ya, modul matriks satu. Ya, yang kalau kita lihat di situ, yang pertama ada peta konsep. Nah, ini ya yang perlu kita pelajari dulu yaitu tentang peta konsepnya. Bentar. Nah, di situ yang pertama materi prasyarat ya. Materi prasyarat untuk sebelum kalian bisa memahami matriks ini sebenarnya adalah sistem persamaan linier. Sebentar, ini bisa dibesarin enggak ya? Apa segini aja ya? Kalau saya besarin nanti, oh bisa. Oke, materi prasyaratnya adalah sistem persamaan linier. Karena nanti memang dengan matriks bisa kita juga menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel maupun tiga variabel yang biasanya kalian menggunakan metode eliminasi substitusi itu loh. Nah, itu bisa nanti diselesaikan dengan cara matriks. Mungkin tidak dibahas di materi matriks kali ini, tapi nanti ke depannya ada cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan konsep determinan matriks seperti itu ya. Oke, langsung masuk ke matriksnya ya saya ya. Matriks. Matriks nanti di situ ada beberapa masalah otentik ini soal kontekstual ya. Nah, terus di matriks itu sendiri nanti terbagi menjadi beberapa macam yang akan kita bahas juga hari ini ya. Yang pertama jenis matriks ada macam-macam nih. Nah, nanti kita lihat contohnya masing-masing ya. Jenis matriks ada matriks kolom. Matriks kolom itu terdiri dari satu kolom, ya matriks baris, ada matriks persegi panjang, persegi, segitiga, diagonal, transpos matriks, ada identitas, ada matriks identitas. Nah, terus di matriks nanti yang jelas ada unsur-unsur matriks ya. Ada unsur-unsur yang terdiri dari elemen-elemen di setiap barisnya dan ada elemen-elemen di setiap kolomnya. Terus nanti dengan elemen itu kita menghitung apa? Menghitung ada nanti istilah yang disebut determinan. Nah, terus di matriks nanti kita juga belajar operasi ya. Ada operasi seperti halnya bilangan bulat atau bilangan real pada umumnya ya. Ada operasi semacam penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu. Nah, nanti di matriks yang unik itu adalah operasi perkalian ya, karena punya rumus atau punya cara sendiri untuk mengalikan gitu ya. Dan di matriks tidak ada pembagian, adanya adalah inverse. Nah, inverse itu adalah kebalikannya dari
perkalian ya. Nah, inverse ini nanti rumusnya dia ada dimasuki juga rumus determinan juga. Seperti itu kurang lebih. Oke, untuk yang pertama kita pelajari dulu mungkin jenis-jenis ya ini ya. Oh, permasalahan nyata. Oke. Konsep matriks, ada susunan-susunan benda di sekitar ya. Nah, setiap kita menyusun seperti siswa berbaris di lapangan, susunan buku di lemari, dan yang lain. Nah, susunan itu nanti pasti ada pola baris maupun kolom gitu ya. Nah, sama di matriks nanti ada unsur-unsur yang menempati setiap kolom dan setiap barisnya. Misalnya bisa juga wujudnya itu seperti tabel gini ya, tabel harga karcis misalkan. Nah, seperti itu. Nah, data itu nanti bisa kita ubah ke dalam bentuk matriks. Matriks itu menuliskannya diapit oleh sepasang kurung ya, sepasang kurung siku biasanya atau kurung biasa. Di dalamnya itu akan tersusun berdasarkan baris dan kolom suatu bilangan-bilangan tertentu gitu ya, sesuai permasalahannya. Kalau di tabel ini misalkan 5.000, bawahnya 15.000, berarti sama ngikutnya seperti itu sesuai kolomnya. 5.000, 15.000, yang berikutnya hari biasa ini tarifnya 3.000 dan dewasa 10.000 seperti itu. Nuliskannya ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat eh, matriks ini mempunyai berapa baris nih? Satu, dua. Ada dua baris dan juga dua kolom gitu ya. Jangan lupa baris itu yang mendatar ya. Mendatar baris itu, kolom itu yang tegak gitu. Oke, jadi matriks itu apa? Nah, matriks itu adalah apa? Susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom ya, dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku ya. Penamaannya, matriks itu biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital ya, huruf besar itulah ya. Sebutannya kan huruf kapital. Seperti A, B, C. Nah, berarti maksudnya A sama dengan bentuk matriks itu maksudnya adalah nama matriksnya adalah A, gitu ya. Terus di sini ada apa indeks kecil, ada angka kecil di bawahnya berapa kali berapa, itu nanti maksudnya adalah banyaknya baris dikali banyaknya kolom, atau sebutannya adalah ukuran matriksnya, atau istilahnya adalah ordo matriks. Ordo itu adalah banyaknya baris kali banyaknya kolom, itu ya M kali N di sini. Jadi kalau ada matriks A 2 kali 1, berarti matriksnya nanti ada 2 baris dan 1 kolom seperti itu ya. A 32 berarti ada 3 baris dan ada 2 kolom seperti itu ya. Misalkan A 3 kali 2 ya, ini menunjukkan ukuran barisnya banyak baris, ini banyak kolom itu ya. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Seperti itu ya ilustrasinya. Nah, terus di dalamnya matriks itu nanti ada objek-objek atau unsur-unsur. Bisa berupa bilangan, bisa berupa huruf atau variabel, bisa berupa simbol-simbol yang lain. Ya, intinya kalau menamai itu sesuai letak baris dan kolomnya. Jadi misalkan unsur itu biasanya penulisannya pakai huruf kecil. Misalkan saya punya matriks ini nih. Matriks A, misalkan saya punya 1, 2, 3, 4. Maka unsur unsur matriks A yang di kolom baris 1, kolom 1 itu berapa? Kita lihat nih. Baris 1, kolom 1. Nah, berarti yang beririsan ini berarti bernilai 1 gitu ya. Terus eh, terus ada lagi baris 2, kolom 2.
Satu, berarti baris yang kedua itu adalah ini ya, baris kedua, kolom satu yang beririsan berarti si tiga itu, dan seterusnya, gitu ya. Itu unsur matriks, penamaannya baris kolom, gitu ya. A11, nah ini ya ilustrasinya A11 berarti unsur yang berposisi di baris satu kolom satu. A21 berarti baris 2 kolom satu dan seterusnya, gitu ya. Oke, ini elemen atau unsur ya sama ya. Ada yang menyebut elemen-elemen matriks, ada yang menyebutnya unsur-unsur matriks gitu ya, seperti itu. Oke, terus ordo. Nah, ordo ini ukuran tadi ya sudah saya jelaskan ya. Jadi ada matriks A, ordonya M kali N, itu artinya adalah banyaknya baris kali banyaknya kolom. Nah, contohnya nih, matriks A, yaitu yang berisi 1, 2, 4, 4 itu disebut matriks berordo 2 kali 2. Benar ya, ada dua baris, ya ini baris pertama yang atas, baris kedua yang bawah. Nah, sehingga ordonya ditulis 2 kali 2 gitu ya. Nah, kalau yang B ini, dia disebut matriks berordo 1 kali 3. Kenapa? Karena banyak barisnya hanya satu, kolomnya ada 3, gitu ya. Berarti menulisnya adalah B 1 kali 3-nya kecil di bawah, seperti itu. Terus yang C ini matriks berordo 3 kali 3 karena ada 3 baris ya, atas, tengah, bawah ya. Terus kolomnya juga ada 3, kiri, tengah, dan kanan gitu ya. Jadi menuliskannya matriksnya 3 kali 3. Oke, berikutnya ada matriks, jenis-jenis matriks nih. Nah, ada banyak ya. Ada matriks baris. Matriks yang hanya punya satu baris aja. Ya, contohnya kayak ini. Ya, barisnya satu baris mendatar gitu. Matriksnya satu baris mendatar tok gitu ya. Tapi kolomnya bisa lebih dari satu gitu ya. Matriks kolom, matriks yang hanya mempunyai satu kolom aja. Nah, seperti ini ya. Q 4 kali 1 artinya barisnya 4, kolomnya satu. Kalau ingat ya, kalau matriks baris hanya mempunyai satu baris saja. Kalau matriks kolom hanya mempunyai satu kolom saja. Lalu nomor 3, matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks dengan banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Ya, jadi M dan N-nya berbeda. Itu matriks persegi panjang. Kalau yang matriks R yang pertama ini, dia barisnya 2, kolomnya 3 ya, berarti 2 kali 3. Sedangkan yang kedua ini R32 itu adalah ada sebanyak 3 baris dan 2 kolom gitu ya. Terus yang keempat ada matriks persegi atau matriks bujur sangkar, yaitu matriks yang mempunyai banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Ya, di situ contohnya ada matriks S 3 kali 3, berarti ukurannya 3 baris 3 kolom. Ya, S 2 kali 2 berarti matriksnya persegi, ada 2 baris dan 2 kolom gitu. Nah, terus ada sebutan juga diagonal utama. Diagonal utama itu adalah diagonal yang menyamping turun ke bawah itu ya, A ke D itu ya. AD itu adalah disebut diagonal utama. Gitu. Nah, sehingga dengan info itu kita bisa tahu ada jenis-jenis matriks yang lain ya. Yaitu yang kelima ada matriks diagonal. Yaitu karena diagonal itu mesti persegi ya, karena kalau nggak persegi nggak ada diagonal utamanya dia ya. Matriks persegi bisa ordo 2 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya yang eh, menyerong ke bawah seperti ini ya, 3, 2, 1 itu diagonal utama. Yang namanya matriks diagonal adalah matriks persegi dengan semua elemen di luar diagonal utamanya adalah bernilai 0.
Jadi diagonal utamanya nggak nol, tapi selainnya itu di yang atas dan bawahnya semuanya bernilai nol. Itu disebutnya matriks diagonal gitu. Matriks segitiga atas yaitu matriks dengan semua elemen di bawah diagonalnya adalah bernilai nol. Karena yang di atas yang bukan nol itu dibentuknya segitiga, itu ya makanya matriks segitiga atas. Kalau segitiga bawah berarti segitiga di bawahnya diagonal utama itu eh, ada nilainya selain nol dan di atasnya segitiga itu nilainya nol seperti itu. Matriks identitas atau matriks satuan itu adalah matriks diagonal, matriks persegi juga, dan semua elemen utamanya bernilai satu. Gitu ya. Kenapa? Karena semua matriks kalau dikalikan matriks identitas nanti akan menghasilkan matriks itu sendiri. Ya, contohnya kalau diibaratkan matriks identitas ini seperti identitas perkalian dengan apa? Perkalian dengan satu gitu ya. Jadi bilangan bulat berapapun kalau dikalikan satu kan bilangan bulat itu sendiri ya. Di 5 kali satu 5 gitu kan. Negatif 7 kali satu ya negatif 7 dan seterusnya. Itu identitas. Di semua matriks nanti kalau dikalikan matriks identitas, jawabannya adalah ya matriks itu tadi sendiri gitu ya. Hmm. Matriks nol, ada terakhir matriks nol yaitu matriks yang ordonya random ya, n kali n, dengan semua elemennya bernilai nol. Itu adalah apa tadi sebutannya? Matriks nol. Itu ya, semua elemennya bernilai nol. Tuh. Oke, ada rangkuman. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut barisan kolom, ditempatkan tanda kurung biasa dan atau kurung siku. Ada matriks baris, matriks kolom, persegi panjang, persegi, diagonal, segitiga bawah, segitiga atas, matriks identitas, dan matriks nol. Oke, berikutnya ada latihan-latihan soal ya. Di situ kita coba pulpen saya tadi. Oh, ini. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba. Kita lanjut. Oke, kita coba. Di situ ada matriks A yang isinya adalah tiga ke kanan ya. Satu, min 2, 0, min 5, 3. Pertanyaan yang A. Ordo dari matriks A adalah kita lihat banyaknya baris ada sebanyak dua. Sementara banyaknya baris adalah sebanyak dua, banyaknya kolom satu, dua, tiga. Gitu ya. Berarti ordonya adalah baris kali kolom, yaitu dua kali tiga. Seperti itu. Yang dua kali tiga yang D ya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya nomor dua. Ini nomor satu ya tadi ya. Nah, nomor dua, elemen baris kedua matriks A. Baris kedua ya ini ya, nol, min 5 dan 3. Terus nol min 5 3 itu berarti B ya, opsi B. Berikutnya elemen kolom ketiga matriks A. Berarti yang kolom ya, min 2 dan 3. Ya. Nah, seperti itu ya, gampang ya, tinggal mengecek baris dan kolomnya aja. Gitu ya. Oke, berikutnya. Berikutnya ada kesamaan dua matriks dan transpos matriks.
Dibaca dulu itu transpose. Sebentar, saya minum dulu. Oke, nomor satu. Oh belum ya, belum nomor satu ya. Di situ ada info transpose matrix. Transpose suatu matriks berordo M kali N adalah sebuah matriks baru yang berordo sebaliknya N kali M yang diperoleh dengan cara menukar elemen baris menjadi elemen kolom dan sebaliknya. Lambangnya dinotasikan dengan pangkat T ya. Jadi nama matriks pangkat T biasanya seperti itu. Contoh, misalkan saya punya matriks A ukuran 3 kali 2, 3 baris 2 kolom ya berarti ya. Berarti 5, 10, 2, 1, 4, 6 gitu misalkan. 3 baris 2 kolom. Terus kalau mau menentukan transposnya, itu tinggal mengubah aja baris menjadi kolom gitu ya. Jadi yang awalnya dia baris, nanti akan menjadi kolom gitu. Jadi yang awalnya 5 10-nya baris, dia jadi kolom pertama. Ini 2 1 terakhir 4 6. Oke, seperti itu ya, transpose. Untuk transpose berlaku ke semua ordo ya, semua ordo bisa ditranspose, baik itu matriks persegi maupun matriks persegi panjang. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks itu adalah kalau setiap elemen atau setiap objek dari dua matriks bernilai sama. Ya, seperti ini. Ada dua matriks, yang kiri ini ada 3, yang kanan adalah akar 9. Ini kan sama aja itu ya. Yang kiri-kiri di sini 41, di kanannya 5, 3 kuadrat 9, itu gampang. Yang letaknya sama tinggal nyama dengan kan. Yang kalau ada variabelnya berarti dicari variabelnya seperti itu. Oke, terus untuk nah ini contohnya nih. Oh, sudah ada pembahasannya ya. Kita pembahasannya aja ya berarti ya. Nah, di situ ada matriks A ya dan matriks B. Jika A sama dengan B, maka ABC-nya berapa? Nah, di situ langsung sama dengan kan aja ya. Di sini yang ada huruf A-nya adalah ini. Ada 4A, ada min 3A gitu. Tapi di sini min 3A yang letaknya sama dia adalah min 3B. Berarti bukan. Ada sosok yang berdiri 4A, sosok yang di sini ini 4A, yang di sini adalah 12. Nah, itu bisa kita sama dengan kan karena letaknya sama ya kan? Sama kan? Berarti 4A sama dengan 12, berarti dapat A-nya tinggal bagi aja 12 bagi 4 yaitu 3. Udah, tinggal masukkan ke persamaan yang lain yang ada A-nya. Nah, ini min 3A sama dengan kan min 3B. Nah, tinggal masukin A-nya 3, dihitung B-nya ketemu 3. Terakhir yang ada C-nya ini 3C dengan B. Berarti 3C sama dengan B, 3C sama dengan 3. Itu ya, 3C sama dengan 3, C-nya 1. Oke, berarti nilai A plus B plus C adalah 3 tambah 3 tambah 1, yaitu 7. Gitu ya, seperti itu. Oke, next. Transpose dari matriks A adalah ya sudah ya, ini ya kesamaan juga sudah. Apa lagi? Oh ya, oke, kita coba beberapa soal latihannya ya. Kita coba beberapa soal.
Misalkan ya nomor satu itu disuruh mencari transpos. Oke, A-nya gitu, berarti transposnya adalah 312-nya pindah ke bawah. 3 1 min 2-nya kita pindah ke bawah. Ini ya, yang D ini udah kelihatan 3 1 min 2 0 min 5 3. Nah, ini nomor 2 juga simpel ya. P sama dengan ini, Q sama dengan ini. Jika P transpos adalah lagi, maka A, B, C, D adalah. Nah, itu tinggal masukin aja kan. Oke, kita coba ya. Kita coba. Di sini ada matriks P, 2A min 4, 3B, D plus 2, 2C, 4, 4 min D. Terus ada matriks Q. Matriks Q itu adalah, loh, oh, P tampus ya wis. Aman. Sini ada B min 5, ada 3, 3A min C, 6, 6 per 12. 6 per 3 ini ya. 6, 6 sama E ya yang terakhir. Sebentar, saya revisi. B min 5, 3A min C, 4, 3, 6, E. Nah, P transpos sama dengan Q. Berarti kita harus menyusun P transpos, lalu kita sama dengankan Q. Gitu ya. Nah, P transpos itu baris menjadi kolom untuk P-nya. Berarti yang awalnya dia adalah baris yang berisi dua unsur ini, nanti di sini jadinya dia kolom. Jadi 2A min 4, 3B. Terus yang berikutnya juga di situ D plus 2, 2C. Yang ketiga juga ya, yaitu 4 dan 4 min D. Langsung dijejerkan aja ya. Langsung dijejerkan aja sama dengan Ki. Ki-nya adalah itu B min 5, 3A min C, 4, 3, 6, E. Oke, nah di sini kita disuruh mencari apa tadi? Ya, suruh mencari A plus B plus C plus D. Oke, nyari masing-masing ya. Nah, berarti kita coba nih. Mana yang bisa disama dengan langsung ketemu angka. Nah, ini 3B sama dengan 3. Ya, bisa kita tulis di luar tuh. Yaitu 3B sama dengan 3. Berarti B-nya adalah 3 bagi 3, yaitu dapat 1 ya. Berikutnya ada yang sama lagi enggak? Ada ya, ini ya. 2C sama dengan 6 ya. 2C sama dengan 6. Berarti C-nya adalah 6 bagi 2. Berarti C-nya adalah 3. Terus mana lagi? Yang ada B ada C. Nah, nah, yang pertama ini bisa ini. Nah, yang ini ya. 3A min C sama dengan D plus 2. 3A min C sama dengan D plus 2. A-nya masukin, oh, belum ya? C-nya doang ya, B sama C ya, oh, belum bisa berarti. Ini sudah, B min 5. Oh ini loh, ini bisa ini. B min 5 kita masukkan sini. Ke situ sih, sorry. B min 5 ini loh maksud saya. Nah, nanti kita tulis 2A min 4 sama dengan B min 5. B-nya diganti dengan 1. Ini harus dapat ya BC-nya ya. B-nya diganti dengan 1 min 5. Min 4-nya pindah ke kanan plus 4 jadi luas kiri tinggal 2A doang. Jadi A ini 6,
Min 4 ya. Satu minimal kan min 4 ya. Min 4 tambah 4, 0. Ya, berarti A-nya adalah 0/2, 0. Oke, berikutnya apa yang dulu? A, B, C, D. Mana D? Ada D. Ini ya, D plus 2 kita sama dengan kan 3A min C. D plus 2 kita bandingkan dengan 3A min C. D-nya nggak tahu, A-nya udah tahu ya, A-nya ganti 0. D tambah 2 sama dengan 3 kali 0 min C. D tambah 2 itu adalah, oh, C-nya udah tahu ya, C-nya bisa kita ganti 3 ya dari atas ya. 3 kali 0 dikurangi 3. Berarti 0 kurangi 3 min 3. Berarti D-nya min 3 kurangi 2. Berarti E-nya min 5. Gitu. Udah ya, dapat semua ya, A, B, C, D. A, B, C, D. Ini D ya. Dapat. Ditambahkan semua ya. A tambah B tambah C tambah D. A-nya 0. Ditambah B-nya 1, C-nya 3, D-nya min 5. 4 ditambah min 5, 4 kurangi 5 adalah negatif 1. Gitu. Oke, terus apa lagi? Itu ya soal-soal yang lain bisa kalian coba sendiri. Kalau bingung boleh tanya di grup. Nah, ada pembahasannya juga bisa kalian pelajari dari situ. Terus apa lagi ya konsepnya ya? Nah, sudah. Di sini konsepnya adalah masih sampai operasi mana ya operasi ya? Oh, ini ada operasi pada matriks. Nah, ini operasi pada matriks, ada penjumlahan matriks. Kalau penjumlahan pengurangan, ordonya harus sama ya. Karena kan banyak baris dan kolomnya harus sama. Nggak bisa kalau beda ukuran matriksnya, nggak bisa ditambahkan maupun dikurangi. Jadi kalau matriks yang pertama ordonya 2 kali 2, ini, maka matriks yang selanjutnya pun juga harus 2 kali 2. Bisa-bisa, biar bisa nanti eh, ditambah maupun dikurangi gitu ya. Kalau menambahkan gimana? Tinggal menambahkan yang letaknya sama. Berarti kiri atas ditambah kiri bawah dan seterusnya itu ya. Kiri atas dengan kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Pengurangan juga sama, bisa negatif juga ya. Di dalamnya matriks itu nggak harus positif, tapi bisa negatif. Tuh. Terus perkalian skalar itu perkalian bilangan real dengan matriks. Tinggal mengalikan dengan bilangannya. Kalau bilangannya K, berarti masing-masingnya semua dikali K, seperti itu. Terus penjumlahan pengurangan ya Mas Yan ya. Jika matriks A dan B berordo sama, maka dan KM bilangan real, maka berlaku sifat-sifat. Nah ini KA sama dengan AK. Ini maksudnya adalah kalau ada bilangan dikalikan matriks, itu sama aja dengan matriks dikalikan bilangan. Karena perkalian yang di sini perkalian dengan bilangan real ya, bukan perkalian antar matriks sehingga masih berlaku sifat perkalian bilangan real. Tinggal masukkan ke setiap unsurnya, gitu ya. Di sini contohnya K dikali matriks A, ya berarti masing-masing objeknya, masing-masing elemennya, masing-masing unsurnya itu dikalikan dengan K seluruhnya, gitu ya. Jadi hampir sama kayak tanda kurung sebenarnya dikalikan masuk ke masing-masing. Nah, terus kalau ada penjumlahan bilangan real dikalikan dengan matriks, maka bisa didapat dari masing-masing bilangan realnya dikali matriksnya, gitu. Sama juga kalau ada bilangan real dikali penjumlahan dua matriks, nah itu bisa masuk
ke masing-masing lalu dijumlah gitu ya. Sama halnya kalau ada dua konstanta saling dikalikan tapi dikurungi itu bisa diasosiatifkan, bisa dipindah kurungnya, pengelompokan seperti itu. Dua p itu berarti 2 dikali P. Min 4P berarti min 4 dikali matriks P. Tinggal masukkan ke masing-masing elemennya. Bisa ya, 4A plus B berarti matriks A masing-masing unsurnya atau elemennya dikali 4 ditambah matriks B yang asli. Tinggal menjumlahkan yang seletak. Udah ya, tinggal menjumlahkan yang letaknya sama. Nah ini nih yang agak ribet nih, perkalian dua matriks. Nah, nah ini perkalian dua matriks itu ada syaratnya lah ya, ada syaratnya. Perkalian dua matriks dapat dilakukan jika banyak baris pada matriks A sama dengan banyak kolom pada matriks B, gitu. Jadi konsepnya kayak main domino gitu ya. Jadi domino kan pernah tahu domino ya kalian ya, kartu domino. Jadi gini, domino itu biasanya kan kotak-kotak ya. Ini satunya juga, tuh ya. Terus ada bulutan-bulutannya itu kan, ini dipisahkan ada dua bagian gini kan ya. Ada yang misalkan dua satu. Nah ini mainnya gimana? Harus disamakan nih. Jadi kalau ini ujungnya satu berarti biar bisa panjang. Nah ini satu. Nah ini tiga ini. Nah seperti ini. Itu ya syaratnya. Kedua matik bisa dikalikan itu adalah banyaknya kolom. Ya ini kan baris kali kolom. Ya ini baris kali kolom. Jadi banyaknya kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Itu baru bisa dikalikan. Jadi harus gini. Misalkan matriks A ordonya 3 kali 2, apakah bisa dikalikan dengan matriks B 2 kali 1? Kita lihat nih ujung-ujungnya ini. Apakah ini sama? Oh, sama ya. Berarti bisa dikalikan. Hasilnya berapa kali berapa nanti ini? Hasilnya 3 kali 1. Gitu nanti konsepnya. Lah kok bisa jadi gitu? Kenapa? Karena ada rumus sendiri untuk menghitungnya gitu. Nah, cara mengalikannya itu adalah baris kali kolom. Nah, jadi di sini kalau kita contohkan ya, kita contohkan misalkan ada matriks A. Oh ini aja ya, bisa direktorat nggak ya? Ntar ya saya pindah, biar bisa kita coret-coret nih. Nah, itu. Oke, kita coba. Ini perkalian ya, kita cek dulu. Ordo atau ukurannya A-nya ini berapa baris, berapa kolom. Nah, barisnya ada 2. Kolomnya juga ada 2. Oke, berarti ukurannya dia adalah 2 kali 2. Sedangkan matriks B, kita lihat ada berapa baris. Ada 2 baris ya, ada 2 baris. Kolomnya ada berapa? Satu, 2, 3. Berarti 2 kali 3. Nah, kita cek apakah sama ini. 2 ini dengan ini. Oh, sama. Berarti hasilnya nanti adalah 2 kali 3. Seperti itu. Ya, sekarang kita hitung nih. Nah, cara mengalikannya adalah baris kali kolom, sepasang-sepasang. Jadi gini, baris pertama, ya, baris atas kali kiri. Nah, kalikannya gimana sepasang-sepasang? Ini ya, atas kiri ya, berarti posisinya nanti hasilnya harus di atas kiri, gitu ya. Atas dengan tengah, berarti nanti posisinya harus di atas dan di tengah.
atas lalu paling kanan, berarti hasilnya di sini, gitu. Oke, tinggal masukkan aja. Yang pertama nih, misalkan nih, 45 dikali 21. 45 dikali 21 nih. Berarti gimana pasangannya? 4 kali 2, nih ya. 4 kali 2 ditambah 5 kali 1. Gitu juga dengan yang bawah. Kalau yang bawah berarti ini kan. 2 kali 3, eh, 2 kali 2 ditambah 1 kali 1. Ya, seperti itu terus. Ya, yang berikutnya baris kali baris atas kali kolom yang tengah. Nah, jadi baris atas dikali kolom yang ini sekarang. Ujung-ujungnya sama ya. 4 kali 3 ditambah 5 kali 0. Betul ya. Terus yang terakhir itu harus kita tambahi karakter ya. Nggak bisa kalau, bisa ini. Baris atas kali kanan. Nih, 4 kali 4 ditambah 5 kali 2. Seperti itu ya. Dan seterusnya kalau yang bawah gimana ya? Berarti baris bawah. Nih, baris bawah dikalikan kolom pertama. Lalu taruh sini ya, bawah kiri. Bawah dengan tengah di sini. Bawah dengan samping kanan di sini. Gitu. Tinggal ngalikan sepasang-sepasang. Lalu ditambahkan seperti biasa. Itu adalah operasi perkalian. Ya, terus, oke, rangkumannya penjumlahan matriks. Tinggal menjumlah yang letaknya sama di elemen matriksnya. Penjumlahan pengurangan ordonya harus sama ya. Di setiap matriks yang dijumlahkan atau dikurangkan. Perkalian bilangan real dengan matriks ini tinggal masukkan bilangan realnya dikali dengan setiap elemen di dalam matriksnya. Perkalian dua matriks ingat baris kali kolom, banyaknya baris kali banyaknya kolom. Itu harus kita perhatikan antara matriks pertama dengan matriks kedua seperti itu. Nah, itu latihan soal esai. Nah, itu ya tinggal kita coba aja latihannya. Nah, di situ ada nomor satu ya, nomor satu ada matriks ABCD. ABC ukurannya 2 kali 2, yang D 2 kali 3. Berarti yang A ini A plus B, tinggal tinggal nambahkan aja ya. 3 tambah 8, 2 tambah 4, 4 tambah 5, ya 1 tambah 2 kayak gitu. Kalau dikurangi, bukan ngurangi. 5 kali A berarti setiap elemennya ini dikali dengan 5, gitu. 5 kali 3, 5 kali 2, 5 kali 4, 5 kali 1. A kali B bisa enggak? Bisa ya, sama-sama 2 kali 2. 3A tambah B bisa, hanya kali 3 masing-masing tambah B. Nah, dikali 2B juga bisa, dikalikan 2 dulu B-nya, masing-masing masuk, lalu dikali dengan si A. Seperti itu. Ya, silakan bisa dicoba-coba dulu. Untuk yang inverse dan determinan, nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Itu nanti eh, kalau sudah paham ini ya, ini bisa nih nomor 7 bisa dikurangi masing-masing sama dengan yang matriks yang di kanan. Itu ya, tinggal menyama dengankan nanti yang ketemu. Jadi ini ya, baris atas, baris 2 kolom satu, salah, baris satu kolom 2, si satu yang di atas ini dikurangi A itu sama dengan 5. Ya, berarti hasil A-nya adalah -4. Kayak gitu loh ya. Tinggal nanti masukkan aja. Yang lain juga itu ya, tinggal menyesuaikan aja. Terus apalagi ya, itu ada kuncinya ya. Jadi kalian sambil
mencoba mengerjakan sambil dicek jawabannya bila sudah selesai. Seperti itu. Oke, itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada ya silakan bisa dicoba mengerjakan soal-soal yang di sini sambil dibaca modul matriks yang kedua ya guys. Nanti nanti silakan baca modul matriks yang kedua itu isinya adalah tentang determinan dan inverse. Ya, determinan itu gampang A, D, min, B, C. Ya, inverse itu pakai determinan juga. Nanti itu pertemuan berikutnya ya, hari Senin mungkin dibahas oleh Bu Lintang atau kalau enggak ya saya hari Selasa gitu ya. Dan jangan lupa minggu depan nanti ada post test ya. Jadi isinya materinya ya semua materi yang sudah kita bahas. Nanti akan ada kuis post test di sini di bawah sendiri gitu ya. Seperti itu semua wajib mengerjakan nanti akan diinfokan. Ya, oke ya. Eh, Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Bila ada yang ditanyakan terkait semua yang sudah dipelajari, bisa ditanyakan di WA ya, atau bisa konsultasi offline besok hari Jumat di sekolah. Tuh. Nah, terus tinggal materi yang belum yaitu determinan dan matriks yang seperti itu. Terus apa lagi ya? Dibaca-baca lagi ya, semua materinya kalian baca dari awal sampai akhir. Kalian catat tuh rumus-rumus setiap babnya dalam satu lembar HVS lah, gitu. Jadi kalian bagi satu HVS atau satu A4 atau F4, kalian bagi jadi dua, kalian tulis rumusnya. Yang pertama, pertama rumusnya apa aja, terus gini-gini semua, kalian tulis sendiri. Gitu, kalian tulis sendiri, kalian amati, kalian tulis sendiri semua rumusnya. Insya Allah nanti akan cepet hafal kalau kayak gitu ya. Jadi nanti setiap mengerjakan soal nggak apa-apa kalau lihat rumus itu dulu nggak masalah gitu karena kan masih online ya nggak apa-apa. Biar nanti waktu hari hanya kalian bisa mengerjakannya itu bisa teringat itu loh. Oh ini sama seperti soal materi ini berarti rumusnya ini gitu. Kalau kalian nggak menulis sendiri rumusnya itu nggak bakal ingat gitu ya. Jadi gimana caranya biar nggak lupa rumus ya, kalian tulis rumusnya setiap mengerjakan materi itu. Misalkan materi bilangan pangkat, oh rumusnya ini kalian tulis. Lalu angkanya dimasukkan dihitung seperti itu ya. Semakin sering kalian menulis rumus dan contoh soal, semakin gampang kalian memahami matematika. Gitu ya. Kuncinya di situ ya. Kalau sering nulis, sering ngerjakan, pasti lama-lama hafal dengan sendirinya. Gitu ya. Sama kan kalau kayak kalian berangkat ke sekolah, ya misalkan yang dari luar kota, kan nggak tahu tuh jalannya dari kos ke sekolah, jalannya nggak tahu awal-awal. Dan seterusnya nanti kalau sering dilakukan tiap hari, maka akan hafal, oh jalannya ke sana kemari, oh ke sana ke situ. Nah seperti itulah ilustrasinya ya. Semakin sering latihan, kalian akan semakin mahir. Tuh ya. Oke, tetap semangat. Minggu depan kalian juga akan dijemput dari PKL ya yang anak TCA. Jadi persiapkan juga nanti setelah dijemput Seninnya langsung gladi bersih. Jadi bersih TKA tanggal 27-28 ya kalau nggak salah. Oke, itu aja mungkin dari saya. Bila ada yang ditanyakan nanti bisa japri WA ya atau bisa di saat konsultasi besok. Oke, terima kasih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.